saat kita masih 17. Waktu dimana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo Sobat SMA Awards, perkenalkan saya Diananda Kurnia Julian dari SMA Negeri 1 Mauspati, Kabupaten Magetan. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan monolog berjudul Dea dan Helper Robot. Selamat menyaksikan. Dipikir-pikir, kehidupan sekarang semua serba canggih. Aku banyak melihat teknologi baru. Tapi perlahan ada rasa aku mulai rindu dengan keadaan sebelum secanggih ini. Sekarang semuanya mengandalkan AI. Tapi ada juga yang menggunakan AI ke hal yang kurang ajar. Bukannya dimanfaatin, malah dibuat ke hal yang negatif. Zaman sudah maju, seharusnya pemikiran mereka juga lebih maju dong. Tapi kenapa jadi seperti ini? Malahan banyak orang-orang yang ngeraguin generasi kita. Ya gimana ya, semuanya AI, apa-apa AI, ini itu AI, tanpa mau berpikir sedikit pun. Teknologi sudah mulai canggih, perlahan buku, koran, tak lagi digunakan. Tapi mengapa masih saja ada pemikiran itu dan masih saja ada yang mencari kesempatan di dalam kesempitan? Korupsi. Inikah yang dinamakan maju? Inikah yang dinamakan membangun generasi emas? Apa? Nggak salah dengar? Yang masih mengatasnamakan pendidikan untuk segala keterbatasan di dalamnya. Haruskah aku berteriak di samping telinga? Haruskah aku jadi orang penting dulu agar suaraku ini bisa didengar? Kenapa susah sekali memberitahu negeri ini tidak akan maju jika terus mengandalkan pemikiran seperti ini? Korupsi, bahkan pendidikan. Robot, aku capek. Aku tahu aku hanya rakyat kecil. Tapi setiap bersuara seakan tuli semua petinggi. Seakan kita dipaksa untuk diam, duduk dan membisu. Melihat betapa kotornya pendidikan penuh korupsi ini. AI, teman-temanmu, yang seharusnya digunakan dengan baik, malah dijadikan sebagai bahan pemuas hanya untuk menyelesaikan pekerjaan kecil. Apa mereka nggak malu? Ya kalau dibilang malu sih, pastinya enggak. Emang mereka sadar? Berita tersebar di mana-mana tentang korupsi. Apa mereka gak mikir? Pemikiran mereka terlalu kolot. Uang yang seharusnya digunakan dengan baik malah dijadikan sebagai bahan pemuas hanya untuk menyelesaikan keegoisan 1, 2, 3 orang. Lihat, para tikus-tikus itu sedang mencari kekenyangan hanya untuk perutnya sendiri. Masa depan kayak gini. Masa depan mah anti korupsi. Lah ini sungguh memalukan. Berita sudah tersebar, tapi tak ada yang sadar. Korupsi sungguh merugikan. Aku seorang siswi yang duduk di bangku SMA. Tidak, semua orang memanggilku cacat. Aku tidak tahu. Ya, memang aku terakhir cacat.
Aku punya mimpi. Ya, semua orang punya mimpi. Di suatu saat nanti, anak yang terlahir cacat akan bisa seperti aku. Bisa bermain, berlari, tertawa bersama teman-temannya. Mereka tak lagi duduk di kursi roda. Aku punya banyak mimpi, tapi banyak juga yang meragukanku. Perihal katanya, kau masih kecil belum tahu apa-apa, kau belum dewasa, belum tahu cara mengelola keuangan. Tapi yang lucunya, yang berkata tadi adalah seorang koruptor. Jadi, yang masih kecil aku atau pemikiran mereka. Zaman sudah semaju ini, pemikirannya masih saja kuno. Masih mengandalkan AI, tapi nggak mau berpikir. Teman-temanmu juga dibuat ke hal-hal yang negatif. Sebenarnya yang punya pemikiran kolot itu kita, atau malah kita yang diperbudak agar tidak maju-maju, agar tidak melebihi kepintaran mereka, agar kita bisa tetap duduk diam. Pak, Bu, saya hanya ingin mewujudkan mimpi teman-teman saya, mimpi anak-anak bangsa yang masih dipaksa bungkam hanya karena suatu keadaan. Tangisan cerita mereka tiap malam menjadi saksi. Mereka, teman-temanku, hanya ingin seperti aku. Mereka tak bisa memilih takdir. Mau terlahir seperti apa? Mau terlahir dari siapa? Aku hanya ingin mewujudkan mimpi mereka. Yang mereka inginkan hanyalah seperti kita. Menjadi manusia yang sempurna. Menjadi manusia yang utuh. Bisa berlari, bermain, bahkan tertawa bersama teman-temannya. Tapi teman-temanku, aku, mereka masih bungkam hanya karena suatu keadaan. Karena kondisi mereka di zaman yang secanggih ini, kenapa mereka tak bisa merasakan seperti anak-anak di luar negeri sana yang bisa bermain, berlari, bahkan jeritan tangisan malam itu tak lagi menghantuinya. Mereka tertawa, mereka tak lagi duduk di kursi roda, mereka tak lagi termenung, mereka ikut bermain. Aku ingin mewujudkan mimpi-mimpiku, menjadi seorang ilmuwan mungkin, tapi kondisi selalu seperti ini. Mimpiku untuk mewujudkan tangan kaki robot itu hanya untuk agar teman-temanku nanti bisa merasakan kecanggihan teknologi sekarang. Mereka juga ingin berlarian dan bermain. Mereka dan aku juga ingin tertawa bersama. Tapi kenapa seakan takdir hanya memihak ke satu orang? Ribuan proposal aku ajukan. Tapi kertas-kertas ini bukannya aku mendapat dukungan, aku malah mendapat banyak cacian dan makian. Kenapa? Kenapa hanya aku yang berusaha? Toh nantikan ini semua untuk kita, untuk teman-teman yang masih dipaksa bungkam oleh keadaan. Tangisan mereka, dengarkan. Mereka hanya diam, mereka tak bisa apa-apa. Tapi kenapa susah sekali mencari kebahagiaan di negeri ini? Hari ini, detik ini, mereka tersenyum,
bukan karena menang, tapi akhirnya mereka bisa menumbuhkan kembali sayap yang sebelumnya telah patah berkali-kali.